Allah ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam alaika, salawatullah alaika. Sareng-sareng, Allah ya Nabi, salam alaika, ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika. Allah ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam alaika, ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika. Allah ya Nabi, ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika. Allah ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam alaika, ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika. Takbir. Sallu ala Sayyidina Muhammad. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi al-ghuril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ahibba'il kiram, usikum jami'an wa nafsi bitaqwallah wa bi ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallam. Wallahu subhanahu wa ta'ala amarana bitaqwa. Wa qala ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyukum sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallam, alaika bitaqwallah fa innaha jima'u kulli khair. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallam, faballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadih. Fanas'alallahu subhanahu wa ta'ala an yaj'alana jami'an minal muttaqin, amin, wa yudkhilana jannatahu jannatan na'im bihaqqi sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Kepada para alimil ulama, kepada para tokoh masyarakat, wabil khusus kepada para asatid wal asatidah yang banyak bersama kita hadir pada malam hari ini, yang mohon maaf
Namanya tidak saya sebutkan satu persatu, namun demi Allah sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat azim Al-Fagir kepada antum semua. Kita doakan para alimil ulama kita, para tuan-tuan guru kita, para kesepuhan kita agar senantiasa diberi kekuatan istiqamah di jalan Allah. Allah berkahi setiap langkah perjuangan dakwahnya, diberikan kemenangan dari dunia sampai akhiratnya. Amin ya Rabbal Alamin. Salam penghormatan wabil khusus saya sampaikan kepada Al-Mukarram Wal-Mukhtaram Al-Ustadzul Mubarak Kiai Haji Muhtatami dan juga Haji Tamimi. Kita doakan mudah-mudahan beliau diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diberi sehat wal afiyah. Amin ya Rabbal Alamin. Dan juga salam yang khusus saya sampaikan kepada seluruh dan segenap jajaran panitia penyelenggara yang telah bersusah payah untuk mensukseskan acara tablik akbar pada malam hari ini. Kita doakan para panitia penyelenggara mudah-mudahan diberikan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diberi kehidupan yang barokah dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Dan juga salam yang sangat istimewa saya sampaikan kepada antum semua yang hadir tempat ini, baik kaum bapak juga kaum ibu, pemuda-pemudi. Mudah-mudahan kumpulnya kita di tempat ini menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah kita keluar dari tempat ini melainkan segala dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir diberikan panjang umur. Yang lagi sakit Allah angkat penyakitnya. Yang lagi susah Allah ganti dengan kebahagiaan. Yang sempit Allah lapangkan hatinya. Yang usaha Allah lancarkan usahanya. Mudah-mudahan yang belum dapat jodoh Allah dekatkan jodohnya. Yang baik, yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan rumah tangga kita jadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Diberi keturunan yang soleh dan solehah. Yang terpenting kelak kita semua mati dalam keadaan husnul khatimah. Dan kita semua masuk ke dalam surganya Allah. Dan dikumpulkan bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, sebelumnya mohon maaf dikarenakan keadaan kondisi fisik yang begitu luar biasa, suara sudah mulai hilang-hilang. Nah, oleh karena itu saya harap maklum kalau suaranya seperti ini, karena alhamdulillah berkah daripada bulan Rajab, dari awal tanggal 1 Rajab sampai sekarang belum berhenti-berhenti, setiap malam terus keliling Jawa Barat. Alhamdulillah. Nah, oleh karena itu saya mohon doa dari antum semua untuk fisik saya pribadi. Mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal. Nah, oleh karena itu saya mohon yaitu jangan ada yang ngobrol. Semuanya perhatikan karena keterbatasan suara saya. Oleh karena itu semuanya fokus, tenang, jangan ribut. Sama-sama mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari Allah pada malam acara hari ini. Amin ya Rabbal Alamin. Sama kita maklumi bahwasanya pada malam hari ini kita semua berkumpul di tempat ini tidak lain dan tidak bukan. Yang pertama dan paling utama, kita semua berkumpul dalam rangka untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita semua berkumpul pada malam hari ini dalam rangka memperingati peristiwa yang agung, peristiwa yang dahsyat, peristiwa yang luar biasa yang tidak pernah dialami oleh manusia manapun. Dari zaman Nabi Adam sampai yaumil kiamah tidak ada manusia yang mengalami kejadian seperti ini kecuali dialami oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu peristiwa
di Isra dan di Mi'rajkannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah saudara, peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad ini setiap tahun di kampung-kampung musola, pondok pesantren, di kampung, di kota, di mana-mana, semuanya banyak yang memperingati hari Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad. Bahkan sebelum jauh daripada itu Pak, bukan hanya makhluk yang ingin mengabadikan kejadian ini, akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah lebih jauh, yaitu mengabadikan peristiwa ini saudara. Sebagaimana kita tahu di dalam Al-Quran, Allah menamakan surat, yaitu daripada ayat-ayatnya Allah berikan judul surat Al-Isra. Di awalan surat Al-Isra bahwasanya Allah mengatakan faqala ta'ala subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul aliyyul azim. Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan bagaimana kronologis Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj. Tujuannya untuk apa? Tidak lain tidak bukan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan memberikan tahu kepada semua hamba-hamba Allah. Allah menginginkan kalian tahu, Allah pengen umatnya tahu bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah makhluk yang paling agung, makhluk yang istimewa, makhluk yang tidak ada tandingan kemuliaannya, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan peristiwa tersebut diabadikan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim. Intinya apa Pak? Intinya apa Bu? Bahwasanya tidak lain tidak bukan Allah ingin menunjukkan kepada kita bagaimana kedudukan kekasihnya Allah, bagaimana kemuliaan kekasihnya Allah yang sangat luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Nabi Muhammad yaitu diberikan izin oleh Allah untuk sampai ke tempat yang paling mulia, sampai ke tempat yang paling agung, yang mana tidak ada tempat yang paling mulia kecuali arsy-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali Sidratul Muntaha yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Allah pengen tunjukkan sama kita Pak, ini Nabi Muhammad adalah bukan orang sembarangan. Ini Nabi bukan sembarang Nabi, tapi betul-betul Nabi yang sangat dicintai oleh Allah, Nabi yang sangat diperhatikan oleh Allah, Nabi yang betul-betul diberikan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kemudian saudara, tujuan diadakan peringatan macam seperti ini. Setiap bulan Maulid ada peringatan Maulid Nabi Muhammad. Setiap Isra dan Mi'raj ada peringatan Isra dan Mi'raj Nabi. Tujuannya apa diadakan itu semua? Karena tidak lain dan tidak bukan, tujuannya adalah agar supaya kita kembali mengingat Nabi Muhammad, agar kita kembali mengingat Rasulullah. Tujuannya tidak lain tidak bukan adanya peringatan seperti ini agar supaya hati kita tetap tersambung kepada Nabi Muhammad, hati kita agar tersambung dengan Rasulullah. Itulah diadakan tujuan seperti ini saudara. Karena kenapa Pak? Karena kenapa Bu? Ketika seorang umat Nabi, ketika seorang manusia, dia tidak ada kaitan dengan Nabi, dia tidak berhubungan dengan Nabi, dia tidak menyandarkan dirinya kepada Nabi, maka kehidupannya akan sia-sia saudara. Modal utama, kunci pertama kalau kita dalam beragama ingin selamat dari dunia sampai akhirat di dalam agama Islam, kuncinya apa? Kuncinya cinta terhadap baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Pak Bu, apapun yang berkaitan dengan Nabi akan menjadi mulia, apapun yang berkaitan dengan Nabi akan menjadi agung, apapun yang berkaitan dengan Nabi maka mereka akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai salah satu contoh, ketika Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj, sama kita tahu yang menemani Nabi dalam Isra Mi'raj adalah malaikat Jibril alaihi salam.
malaikat Jibril yang menemani Nabi Muhammad dalam melaksanakan Isra dan Mi'raj. Ketika sampai di arasnya Allah, ketika sampai di perbatasan Sidratul Muntaha, malaikat Jibril katakan kepada Nabi, ya Rasulullah, aku tidak bisa mengantar engkau lagi ya Rasulullah. Ya Rasulullah, aku nggak bisa antar engkau lagi. Aku nggak sanggup ya Rasulullah. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan kepada Jibril, ya Jibril, apakah pantas kekasih meninggalkan kekasihnya wahai Jibril? Kemudian malaikat Jibril mengatakan, ya Rasulullah, andaikan aku melewati perbatasan ini ya Rasulullah, maka niscaya ya Rasulullah, aku akan hancur lebur karena aku tidak kuat dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya saudara, Nabi Muhammad masuk ke Sidratul Muntaha sendirian saudara. Ketika Nabi Muhammad berbincang-bincang dengan Allah, yang menjadi saksi bisu ketika Nabi berbincang dengan Allah apa? Tidak lain tidak bukan adalah na'lir Rasul, sendalnya baginda Nabi besar Muhammad. Sendalnya Nabi ikut masuk ke arasnya Allah Subhanahu wa taala. Sendalnya Nabi ikut sampai ke tempat yang paling dahsyat, masuk ke tempat yang paling agung. Tidak ada tempat yang paling agung kecuali Sidratul Muntaha saudara. Kemudian Pak, kemudian Bu, para ulama mempertanyakan saudara. Ada perdebatan di kalangan para ulama. Apa yang menjadi perdebatan mereka? Mereka mempertanyakan, lebih mulia mana malaikat Jibril dengan sendalnya Nabi Muhammad. Bayangkan saudara, sendalnya Nabi dibandingkan dengan malaikat Jibril alaihissalam. Ini perbandingan yang luar biasa. Sallu ala nabi, sallu ala nabi. Sendalnya Nabi dibandingkan dengan malaikat Jibril. Akhirnya apa yang terjadi saudara? Ada satu ulama berpendapat lebih mulia sendalnya Nabi dibandingkan malaikat Jibril alaihissalam. Subhanallah. Apa yang menjadi alasan dia? Dia katakan malaikat Jibril nggak bisa ke arsy Allah. Malaikat Jibril nggak bisa masuk ke Sidratul Muntaha. Sedangkan sendalnya Nabi menjadi saksi bisu tatkala perbincangan Nabi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saudara, para ulama mengatakan bahwasanya dunia ini jika dibandingkan dengan sendalnya Nabi, demi Allah lebih mulia sendal Nabi dibandingkan dunia wa ma fiha, dibandingkan dunia dan seisinya saudara. Makanya Pak Bu, sering kita lihat para ulama di rumah-rumah para ustadz, para kiai, para habaib, kita sering menemukan gambar sendal Nabi Muhammad. Kita sering temukan sendal, yaitu sendalnya Rasulullah. Bahkan ada dicetak di atas peci, yaitu gambar na'lin Nabi saudara. Dicetak di atas kepala. Bahkan Al-Habib Umar bin Salim bin Hafid yang ada di Hadramut sana, Habib Umar menggunakan kopiah, menggunakan peci yang di atasnya ada gambar sendal Nabi Muhammad saudara. Tujuannya apa? Tidak lain tidak bukan untuk tabaruk terhadap sendal Nabi Muhammad. Saudara, bayangkan ini baru sendalnya saudara. Ini baru sendal Nabi. Bagaimana dengan jasadnya Nabi Muhammad? Bagaimana dengan jiwanya Rasulullah? Yang mana demi Allah tidak ada kemuliaan manapun yang menandingi kemuliaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira jelas apa tidak? Jelas apa tidak? Ini suara begini jelas apa enggak? Jelas. Alhamdulillahirabbil alamin. Makanya Pak, kalau saya katakan malam hari ini saya bawa sendal Nabi ke tempat ini, kira-kira perasaannya gimana? Kalau saya bilang malam hari ini saya bawa sendal Nabi ke tempat ini, perasaannya gimana? Senang apa enggak? Kenapa senang? Kan ini sendal biasa.
Sendalnya Nabi bukan dari emas, bukan dari perak. Sendalnya Nabi terbuat dari kulit domba biasa. Biasa, kenapa kita senang? Kemudian saya mau tanya, kalau saya bilang malam hari ini saya bawa tongkat Nabi Muhammad, kira-kira perasaannya bagaimana? Kenapa kau senang? Kan cuman kayu biasa. Kita bisa beli yang lebih bagus, saudara. Dari kayu biasa. Kemudian kalau saya bilang, saya malam hari ini membawa bajunya Rasulullah, bawa jubahnya Rasulullah, bawa sorbannya Nabi, bawa imamahnya Nabi. Kira-kira perasaan kita bagaimana, saudara? Senang apa tidak? Senang tidak? Senang. Kenapa, saudara? Bukan karena hakikat bajunya, saudara. Bukan hakikat sendalnya. Bukan hakikat tongkatnya. Akan tetapi ketika sendal kemudian tongkat, bajunya itu dikatakan sebagai tongkat Nabi, maka itu benda-benda tersebut mengambil kehormatan Nabi, saudara. Mengambil kehormatan Rasul. Sehingga sendalnya saja bisa dimuliakan oleh orang. Kemudian saudara, ini sendal terbuat biasa, tongkat biasa. Kemudian baju biasa, bukan dari benang emas, bukan dari benang perak, tapi biasa, pakai baju yang biasa. Bahkan jubahnya Nabi bolong-bolong, saudara. Kenapa kita bisa senang? Hakikatnya bukan karena itu baju, akan tetapi baju tersebut pernah bersentuhan dengan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul tidak? Sendal saja yang tidak ada harganya, ketika dikaitkan dengan Nabi, sendal ini akan mulia, saudara. Baju saja yang tidak ada harganya, ketika dikaitkan dengan Nabi, baju akan menjadi mulia. Lantas saudara, bagaimana kiranya kalau hati kita, sanubari kita sandarkan kepada Nabi Muhammad, saudara. Kita kaitkan kepada Rasulullah, kita kaitkan kepada Nabi. Maka demi Allah, kemuliaan yang akan kita dapatkan super mulia. Dari dunia sampai akhirat kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira jelas apa tidak? Makanya Pak, kalau mau hidup bahagia, kalau mau hidup selamat, kuncinya satu, Nabi Muhammad hadirkan dalam hati kita, saudara. Karena ini adalah modal utama. Mustahil orang bisa menjalankan syariat Nabi. Mustahil orang pengen masuk dalam surga kalau Nabi Muhammad tidak mereka cintai, saudara. Makanya Pak Bu, bagaimana caranya kalau saya ini, kalau kita ini pengen mudah dalam menjalankan ibadah, pengen mudah sholat, pengen gampang melakukan syariat-syariat yang lainnya. Caranya bagaimana? Tidak lain tidak bukan, cintai dulu baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dengan cinta kita akan mudah untuk melakukan apapun yang diperintahkan oleh orang yang kita cinta, saudara. Tapi kalau nggak cinta Pak, kalau nggak cinta Bu, kita akan susah menjalankan syariat Nabi. Kenapa? Jangankan menjalankan syariat, kepada orang yang memerintahkan tersebut kita tidak mencintainya, bagaimana kita akan nurut kepadanya, saudara? Betul? Makanya saya mau tanya, cinta Nabi penting tidak? Cinta Nabi penting tidak? Penting tidak? Siap cinta Nabi? Siap cinta Rasul? Siap cinta Nabi Muhammad? Takbir! Takbir! Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Kemudian Pak, yang saya ingin sampaikan malam hari ini, bahwasanya Pak, saat ini bukan darurat COVID dan lain-lain, bukan darurat Omikron dan lain-lain. Saat ini adalah darurat kecintaan umat terhadap nabinya, saudara. Emergency, darurat kecintaan umat terhadap nabinya, saudara. Sehingga apa yang terjadi? Mari kita lihat Pak, berapa banyak muda-mudi kita saat ini. Mereka tatkala ditanya soal Nabi, kemudian ketika kita tanya soal pemain sepak bola,
wawasan mereka lebih luas soal sepak bola dibandingkan Nabi Muhammad, saudara. Betul tidak? Betul tidak? Ini yang saat ini terjadi, Pak. Kalau saya mau tanya nih anak-anak muda, Mas, sekarang Ronaldo di mana? Jangan pura-pura nggak tahu loh. Mereka lebih tahu soal Ronaldo dibandingkan dengan Nabi Muhammad. Ketika kita tanya, nasab Nabi itu bagaimana? Nasab Nabi itu yang ditulis ada berapa? Banyak orang yang tidak tahu akan itu semua. Kenapa? Karena jauhnya mereka dari Nabi Muhammad, saudara. Kemudian wanita-wanita muslimah kita, ketika kita tanya, wanita yang paling mulia siapa? Wanita pemimpin di surga siapa? Pemimpin wanita dunia akhirat siapa? Mereka tidak akan tahu. Tetapi kalau kita tanya artis sinetron, kita tanya banci-banci Korea itu, saudara. Kalau kita tanya soal banci Korea, sekarang berapa banyak wanita muslimah yang mengidolakan opa-opa Korea itu, saudara. Betul tidak? Betul tidak? Makanya ya Allah, saya miris, Pak. Lihat perempuan zaman sekarang yang diidolakannya banci, saudara. Betul? Betul? Saya mau tanya, ini banci apa bukan, saudara? Itu orang-orang Korea tuh yang nyanyi begini-begini, banci bukan? Banci, saudara. Laki-laki nggak begitu, Neng. Laki-laki nggak begitu, Mbak. Betul? Ini laki-laki yang diidolakan, yang kerjaan tiap hari goyang dompet, saudara. Masya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya mau tanya, yang begitu sekarang ada tidak? Ada tidak? Ada apa banyak? Yang mana orangnya, yang mana? Yang mana orang yang mana? Masya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sehingga saya katakan, Pak, sekarang bukan darurat lagi COVID, corona dan yang lain-lainnya, enggak. Sekarang yang lebih penting adalah darurat kecintaan umat terhadap nabinya, saudara. Makanya kita lihat, Pak, di Indonesia, khususnya Indonesia, saya mau tanya, mayoritas Islam apa bukan? Indonesia mayoritas bukan? Indonesia mayoritas Islam. Agama yang paling besar di Indonesia adalah agama Islam. Tapi Pak, Masya Allah, agama yang katanya paling besar di Indonesia, tapi kenapa yang mayoritas tersebut yang selalu dihinakan, saudara? Kenapa yang Islam yang besar itu, kenapa yang selalu direndahkan, yang selalu dihinakan? Kenapa, saudara? Mereka semakin berani mengejek-ejek Islam, mereka berani merendahkan Islam. Karena kenapa? Karena umat Nabi di Indonesia mereka jauh dari Nabi Muhammad, saudara. Sehingga mereka tidak sadar, mereka tidak mau sadar akan kepentingan agamanya. Ketika yang lain-lainnya dihina, dia marah. Tapi giliran agamanya dihina, dia bungkam 1000 bahasa, saudara. Betul tidak? Betul tidak? Makanya ini yang sekarang terjadi, Pak. Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan satu wasiat dari Nabi Muhammad. Mau tahu wasiat Nabi? Mau dengar wasiat Nabi? Mau dengar wasiat Nabi? Perhatikan baik-baik, saudara. Nabi mengatakan dalam hadisnya, memberikan wasiat kepada para sahabatnya dan kepada umatnya. Sehingga, Pak, wasiat ini oleh para ulama dijadikan manhaj, dijadikan metodologi. Untuk apa? Untuk kehidupan dia bahagia dunia dan akhirat, saudara. Apa yang dikatakan oleh Nabi? Nabi berwasiat, Nabi mengatakan, adibu au allimu auladakum salasa khisalin, hubbu nabiyikum wa hubbu ahli baitih wa hubbu qiraatil Quran, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, saudara, Nabi memberikan wasiat kepada kita. Apa kata Nabi? Ajarkan anak-anak kalian, didiklah anak-anak kalian. Untuk apa? Yang pertama,
untuk cinta terhadap Nabi Muhammad. Siapa yang nyuruh? Siapa yang memerintahkan? Nabi. Nabi yang bilang, ajarkan anak-anak kita, ajarkan putra-putri kita untuk diajarkan tentang bagaimana cinta terhadap Nabi Muhammad, saudara. Kemudian baru yang lain-lain. Kenapa Nabi katakan wasiat pertama cinta Nabi? Karena pada hakikatnya saya katakan tadi, orang mustahil bisa menjalankan syariat yang lain kalau dia tidak ada cinta terhadap Nabi, saudara. Betul? Betul? Hanya saya mau tanya sekali lagi, cinta Nabi penting tidak? Cinta Nabi penting tidak? Penting tidak? Cinta Nabi penting, saudara. Karena itu modal utama kita kalau kita ingin gampang menjalankan apa yang diperintahkan oleh Nabi. Nah sekarang Pak, pendidikan orang tua terhadap anak kita lihat bagaimana. Kebanyakan orang, mereka lebih bangga anaknya S1, S2, S3. Mereka lebih bangga anak-anaknya pangkat doktor, profesor, doktorandas. Padahal nggak bisa baca Al-Quran. Betul tidak? Betul tidak? Ini pendidikan zaman sekarang, saudara. Mereka bangga anaknya masuk universitas di luar negeri, bangga. Bisa baca Quran nggak? Enggak, goblok, saudara. Betul? Betul? Ini yang terjadi saat ini. Makanya ini wasiat dari Nabi begitu penting, saudara. Ini wasiat dari Nabi begitu penting. Kita ajarkan anak-anak kita untuk cinta terhadap nabinya, saudara. Betul? Ketika anak-anak kita, Pak, kita ajarkan untuk cinta sama Nabi, kita ajarkan untuk cinta sama Rasul, maka anak-anak kita akan menjadi generasi penerus yang hebat, akan menjadi anak-anak muda yang hebat, akan menjadi anak-anak muda yang unggul, yang akan melanjutkan perjuangan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul tidak? Betul tidak? Ini yang terjadi, Pak. Makanya kita lihat di Indonesia Islamnya banyak, tapi Islamnya yang ditindas, saudara. Islamnya banyak, tapi Islam yang selalu direndahkan. Islamnya banyak, tapi kenapa syariat-syariatnya banyak yang dinistakan, saudara? Kenapa? Karena kita terlalu diam, terlalu bungkam tatkala agama kita dilecehkan, saudara. Betul? Betul? Tapi demi Allah, Pak, andaikan kitanya buka suara, andaikan kitanya bergerak, kalau Islam kita dihina, kalau agama dihina, kitanya bangkit, kitanya bangkit, kitanya bergerak, maka tidak akan ada lagi orang yang berani menghinakan agama di Indonesia, saudara. Betul? Tapi apa boleh buat? Sekarang kebanyakan umat tertipu oleh dunia, tertipu oleh urusan perkara dunia, sehingga mereka tidak memprioritaskan agamanya, tidak memprioritaskan Allah, tidak memprioritaskan Nabi di dalam kehidupannya, saudara. Betul? Makanya dia masa bodoh, agamanya mau dihina, masa bodoh. Islamnya mau dihina, masa bodoh. Nabinya mau dihina, masa bodoh. Yang penting apa? Yang penting saya kenyang. Yang penting anak istri makan. Yang penting saya punya mobil mewah. Yang penting jabatan saya tinggi. Makanya apa yang terjadi? Islam semakin ditindas di negara mayoritas kita sendiri, saudara. Betul? Betul? Makanya ayo saya ingin mengajak, sadar akan agama kalian. Sadar akan kepentingan agama kalian. Jangan pernah kita yaitu punya sifat individualisme dalam agama. Jangan kita memikirkan urusan kita sendiri. Saat ini banyak yang seperti itu. Dia nggak mau urus urusan orang lain. Padahal itu muslim juga. Dia hanya urusi perutnya sendiri. Hanya urusi kelompoknya sendiri. Hanya urusi pondoknya sendiri. Islamnya dihina, masa bodoh. Akhirnya ini yang terjadi di Indonesia, saudara. Betul? Betul? Makanya Pak, bagaimana caranya agar kita bisa ada ghiroh ummariyah? Ada namanya ghiroh ummariyah. Maksudnya apa? Ghiroh Sayyidina Umar. Yang bagaimana? Ghiroh Sayyidina Umar yang tidak pernah diam tatkala ada kebatilan, ada kezaliman di depan mata, saudara. Betul?
Bagaimana caranya membangkitkan itu dalam jiwa? Tidak lain tidak bukan kecuali apa? Kecuali kita penuhi hati kita dengan baginda Nabi besar Muhammad. Karena itu saya katakan kunci utamanya, saudara. Ini modal yang terpenting. Kalau Nabi dalam hati kita besar, maka mustahil ada takut untuk bela Nabi, saudara. Makanya kita lihat Pak Bu, saat ini banyak orang yang katanya takut bela agama, takut bela Nabi, takut bela Islam, takut bela syariat. Kemudian apa? Mereka cari aman, saudara. Orang-orang cari aman. Berapa banyak kiai-kiai ustadz yang seperti itu, saudara. Mereka lebih baik cari aman daripada dia buka suara untuk membela agamanya sendiri, saudara. Betul? Betul. Ini yang saat ini terjadi. Mereka cari aman dengan alasan, saya nggak mau ikut-ikutan. Saya nggak mau ikut-ikutan. Kenapa? Itu perkara-perkara padahal itu menghinakan agamanya sendiri. Dia nggak mau ikut, saudara. Dengan alasan dia mau cari aman. Sedangkan Nabi katakan dalam hadis, man ba'a hurriyatan. Siapa orang yang mencari aman dengan alasan untuk tidak bela Islamnya, untuk tidak bela agamanya, untuk karena takut untuk bela agamanya, apa kata Nabi? Orang seperti itu tidak akan pernah diberikan rasa aman oleh Allah dari dunia sampai akhirat, saudara. Ini Nabi yang katakan. Berapa banyak sekarang para ulama diam, para kiai diam, para ustadz diam. Tatkala melihat agama dihina, saudara, lihat Islam dihina, dia diam. Apa yang akan kalian pertanggungjawaban kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Makanya Pak Bu, jangan salahkan siapa-siapa. Sekarang ini keadaan di Indonesia luar biasa. Islam semakin dihinakan, Islam semakin direndahkan. Kenapa? Karena kita terlalu diam, saudara. Karena kita tidak sadar akan pentingnya agama. Sehingga mereka berani berbuat seperti ini, saudara. Betul? Betul. Kemudian ada lagi, saudara. Kemarin yang baru-baru ini, saudara. Rakyat Indonesia di mana-mana. Mereka lagi menuntut turunkan harga sembako. Betul? Sembako tinggi harganya, saudara. Rakyat lagi minta turunkan harga minyak. Betul? Minyak katanya langka sekarang, saudara. Betul tidak? Betul tidak? Harganya katanya tinggi. Betul tidak? Rakyat lagi menjerit, turunkan harga minyak, turunkan harga sembako. Tiba-tiba, saudara, rakyat minta turun harga minyak, yang diturunkan malah volume toa masjid, saudara. Saya mau tanya, kacau tidak ini, saudara? Jawab yang kompak, kacau tidak? Kacau tidak? Ini yang terjadi, saudara. Rakyat lagi jerit-jerit turunin harga minyak, turunin harga sembako. Yang diturunkan suara toa masjid, saudara. Ngawur tidak? Ngawur tidak? Ngaco tidak? Blinger tidak? Begini blinger, saudara. Betul? Betul? Masya Allah. Suara toa masjid mau dikecilin, saudara. Ayo saya mau tanya, ini kacau apa enggak ini? Kacau enggak? Tiba-tiba enggak ada angin, enggak ada hujan, saudara. Bikin surat edaran. Volume masjid harus, yaitu tidak boleh lebih daripada 100 dB katanya, saudara. Ngerti nggak lu 100 dB? Ngerti nggak? Anda juga kagak ngerti sama apaan maksudnya. Pokoknya intinya nggak boleh kencang-kencang. Suara toa masjid dikecilkan. Dengan alasan apa? Agar supaya terciptanya, yaitu toleransi antar umat beragama di Indonesia. Kemudian, saudara, ketika diwawancara oleh wartawan, oleh media, ketika itu kalau nggak salah dia lagi di Riau, di Pekanbaru kalau nggak salah. Kemudian datang media, kemudian ditanya oleh media, apa dia bilang, kenapa ini bisa begini? Dia bandingkan, saudara.
Sekarang begini aja. Kalau kita hidup di satu komplek, tetangga kita depan, kiri, kanan, belakang, mereka piara anjing. Kemudian anjingnya menggonggong semua. Kira-kira terganggu enggak? Kata dia begitu, saudara. Lihat Pak, dia bandingkan suara azan dengan suara gonggongan anjing. Ayo saya mau tanya, ini kurang ajar apa tidak? Dia bilang kurang ajarnya orang sini takut-takut nih, saudara. Hah? Takut? Takut? Ayo saya mau tanya, ini kurang ajar apa tidak ini? Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Azan dibandingkan dengan gonggongan anjing. Belum pernah ada orang sehina ini dari dulu sampai sekarang, saudara. Betul? Betul? Dibandingkan sama azan, sama anjing. Saya kadang-kadang heran. Ini menteri, dulu waktu lahir diazanin apa digonggongin anjing, saudara? Betul? Betul? Saya mau tanya, ini menteri gila nggak ini, saudara? Ini menteri belingar tidak? Ini menteri kurang ajar tidak? Kurang ajar, saudara. Makanya saya mau tanya, yang begini kebijakan-kebijakan begini, saya mau tanya, biarkan apa lawan? Kurang kompak, biarkan apa lawan? Biarkan apa lawan? Lawan, saudara. Jangan pernah takut untuk bela agama kita, betul? Nah yang jadi herannya, kok kenapa stoa masjid yang diatur? Kenapa nggak atur suara volume dangdutan, saudara? Betul? Kenapa nggak atur suara volume dangdutan? Kenapa yang diatur kok malah azan, goblok? Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Ayo saya mau tanya nih umat Islam. Suara azan diatur-atur, sakit hati tidak? Sakit hati tidak? Sakit hati, saudara. Pak, Bu, kemarin sebelum diatur pun suara azan begitu kencang, masih banyak orang yang lalai tertipu dengan kerjaannya, saudara. Azan kencang, berapa banyak yang masih tertipu dengan urusan kerjaannya, yang dia nggak sadar akan kepentingan sholat. Segitu kencang, saudara. Bagaimana kiranya kalau sekarang dikecilin itu volume, saudara? Makin banyak yang nggak tahu diri, makin banyak yang lupa sama Allah. Makanya saya mau tanya, ini kurang ajar apa enggak, saudara? Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Saya mau tanya umat Islam Serang yang begini, biarkan apa lawan? Biarkan apa lawan? Siap lawan? Siap lawan. Tapi ini menteri, saudara. Menteri. Mari kita lihat, saudara. Nabi bilang dalam hadis. Ini perhatikan, perhatikan. Nabi bilang dalam hadis. Apa Nabi bilang? Ketika suara azan dikumandangkan, yang namanya setan iblis itu lari terkentut-kentut, kata Nabi, saudara. Ini bahasanya Nabi terkentut-kentut. Nabi yang bilang azan dikumandangkan, itu setan lari, iblis lari, sampai terkentut-kentut karena takut suara Kira-kira jelas apa tidak? Ayo saya makanya mau tanya, kalau ada orang yang takut suara azan berarti? Lalu jawab setannya, takut loh. Kalau ada orang yang takut azan berarti? Kurang kompak berarti? Berarti kalau ada RT, andaikan. Pak RT mana Pak RT? Ada RT, ada. Kalau RT takut sama azan berarti RT? Jangan takut-takut, sebut aja, saudara. Kalau RT takut azan berarti RT. RT. Kalau RW takut azan berarti RW. Kalau kepala desa takut azan berarti kepala desa. Kalau camat takut azan, camat. Kalau gubernur takut azan, gubernur. Kalau anggota DPR takut azan, anggota. Kalau ada menteri
Yang takut azan berarti menteri. Menteri. Iblis, saudara. Betul. Kemudian kalau ada presiden. Tar dulu. Kalau ada presiden takut azan berarti presidennya. Ayo saya mau tanya, mau dipimpin setan? Mau dipimpin setan? Naudzubillah, saudara. Betul. Amit-amit ya Bang Baik kalau kita dipimpin sama setan. Betul. Betul. Pokoknya begitu aja udah, saudara. Orang yang takut azan berarti setan, iblis, saudara. Siapa yang bilang? Siapa yang bilang? Yang bilang Nabi, bukan saya. Betul? Yang bilang Nabi yang bilang azan dikumandangkan, setan lari terkentut-kentut, saudara. Siapa yang bilang? Siapa yang bilang? Nabi, saudara. Jelas tidak? Jelas tidak? Makanya Masya Allah. Katanya menteri, saudara. Menteri, betul? Tapi bikin peraturan kayak begini, menteri agama lagi, saudara. Betul? Kalau menteri-menteri yang lain saya nggak kaget. Ya. Kalau yang lain saya nggak heran. Karena mungkin kita bisa maklumi, oh mungkin keterbelakangan ilmu agamanya, saudara. Betul? Ini yang bilang menteri agama nih. Agama. Makanya begini nih, kalau pilih menteri agama serampangan akhirnya kayak begini, saudara. Betul? Lo harusnya yang jadi menteri agama itu adalah kiai. Harusnya yang jadi menteri agama itu ulama. Betul? Bukan orang kayak gini jadi menteri agama. Akhirnya apa ya? Akhirnya bikin peraturan gila, saudara. Betul? Betul? Innalillahi. Nah kemudian saudara, kemarin ada satu tokoh yang dia nggak terima, yaitu perbandingannya. Dia nggak terima azan dibandingkan dengan gonggongan anjing, akhirnya dilaporkan ke polisi. Ini menteri, saudara. Ini menteri dilaporkan ke polisi. Kemudian apa yang terjadi? Laporannya ditolak, saudara. Laporannya ditolak. Katanya nggak jelas ini itu ditolak laporannya, saudara. Padahal buktinya sudah jelas. Videonya beredar di mana-mana, betul? Betul. Kenapa kok bisa ditolak? Wallahu a'lam. Hanya Allah yang tahu, saudara. Betul? Betul. Nah ini yang terjadi saat ini, Pak. Kemudian apa? Dia bukan hanya mengatur suara volume azan, tapi cara penggunaan toa pun diatur. Apa dia bilang? Toa masjid kalau mau digunakan sholawatan, zikir dan lain-lain itu hanya bisa digunakan 10 menit sebelum azan. Saya mau tanya, gila lagi nggak ini, saudara? Gila nggak? Ini jawab gilanya takut-takut nih orang Serang nih. Yang begini gila tidak? Gila, saudara. Artinya apa, Pak? Biasanya kalau di kampung-kampung kita nih, kalau mau azan maghrib biasanya jam 5 atau setengah 6 anak-anak udah lari ke masjid, saudara. Betul? Anak-anak lari baca sholawat, qasidah, ini itu dalam masjid. Betul? Artinya kalau ini sampai betul-betul disahkan, saudara, maka nanti anak-anak gak bisa sholawatan lagi. Hanya diatur 10 menit sebelum azan. Betul? Saya mau tanya, kurang ajar tidak? Kemudian kalau subuh itu ada yang namanya tahrim. Betul? Nah tahrim ada yang mulai dari jam 3, ada yang jam 4. Betul? Nah kalau sampai nanti ini diatur betul-betul, artinya apa? Tahrim itu akan hilang, saudara. Hanya digunakan 10 menit sebelum azan. Kacau tidak? Kacau tidak? Innalillahi. Kemudian apa, saudara? Dia sudah membuat peraturan lagi untuk Idul Fitri, Idul Adha. Apa dia bilang? Takbiran Idul Fitri, takbiran Idul Adha, yaitu dibatasi hanya sampai jam 11 malam. Ayo saya mau tanya, ini kurang ajar apa enggak, saudara? Kurang kompak, kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Masya Allah. Padahal lebarannya masih 2 bulan lagi, saudara. Betul? Idul Adha apalagi masih jauh.
tapi aturannya sudah diatur dari sekarang, saudara. Saya mau tanya, blinger apa enggak yang begini? Lagi-lagi alasannya apa? Alasannya Omikron, saudara. Betul? Betul? Loh kenapa kita protes? Loh kita protes, Pak. Giliran Natalan adem-adem aja. Betul tidak? Giliran Natal adem. Giliran Imlek adem-adem aja, saudara. Giliran gongsi facoy aman-aman aja. Giliran perayaan Islam ada lagi itu virus, saudara. Saya mau tanya, ini virus apa setan, saudara? Ini virus apa iblis, saudara? Iblis apa virus? Ini datangnya cuman perayaan Islam doang. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Makanya kenapa seperti ini, saudara? Karena tidak lain tidak bukan karena kitanya terlalu diam soal agama, saudara. Kitanya terlalu diam. Kita tidak terlalu mementingkan urusan agama. Kita hanya memikirkan urusan pribadi kita. Sehingga mereka berani seperti ini kepada kita umat Islam, saudara. Betul? Betul? Makanya alhamdulillah kemarin di mana-mana tempat umat Islam turun ke jalan. Mereka kaya itu geruduk kantor Kemenak. Mereka geruduk kantor Kemenak ini, Kemenak ini, Kemenak ini. Untuk apa? Untuk menyatakan sikap umat bahwasanya umat Islam tidak terima dengan perbandingan yang dia bandingkan azan dengan gonggongan Saya mau tanya, bagus tidak? Bagus tidak? Bagus tidak? Kemudian apa, saudara, yang dituntut oleh kami? Kami menuntut kepada Bapak Presiden Indonesia. Siapa? Bapak Jokowi. Kami umat Islam menuntut, Jokowi, kami menuntut kepada engkau. Untuk apa? Untuk pecat ini menteri. Karena jadi menteri dia gak becus, dia goblok soal agama, saudara. Betul? Takbir. Takbir. Sallu ala nabi. Ini parah, saudara, ini udah parah. Begitupun amanat dari Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syahab. Yang mana beliau ditanya, saudara, kemudian beliau menyampaikan amanat melewati pengacara. Akhirnya apa, saudara? Beliau sampaikan bahwa ini sudah keterlaluan, kata beliau. Ini udah keterlaluan. Ini nggak bisa dibiarkan. Ini lebih bahaya lagi dari Ahok, saudara. Betul. Makanya apa kata beliau? Ayo sama-sama umat Islam kita bangkit lagi, saudara. Sama-sama kita bangkit. Kita buat aksi lagi berjilid-jilid sampai si Yakut masuk dalam penjara, saudara. Takbir. Takbir. Saya mau tanya, siap bela kemuliaan azan? Siap bela peringatan perayaan Islam? Takbir. Sallu ala nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Jangan terlalu diam, saudara. Jangan terlalu kita diam. Ada seperti ini Islamnya diam, akhirnya apa? Dia makin berani, saudara. Tapi kalau kitanya bergerak, dia nggak akan berani. Karena dia tahu kekuatan Islam itu banyak di Indonesia, saudara. Betul? Betul? Saya nggak habis pikir, saudara. Saya nggak habis pikir kok bisa ada-adanya saja, ada saja, saudara, menteri kok kayak begini. Betul? Makanya kalau pilih menteri serampangan ya akhirnya kayak begini. Yang amanah dibilang pendusta. Betul? Yang dusta dibilang orang yang paling amanah. Goblok tidak, saudara? Goblok tidak? Goblok tidak? Nah itu yang Nabi bilang, saudara. Nanti di akhir zaman itu pemimpin yang tukang bohong dijadikan pemimpin yang amanat. Yang amanat-amanat ditinggalkan. Mereka dibilang para pembohong, saudara. Sekarang terjadi tidak? Terjadi tidak? Terjadi, saudara. Betul? Betul? Makanya ayo sama-sama umat Islam sekarang kita bangkit lagi, saudara. Betul? Saya mau tanya umat Islam sekarang, siap terus bela Allah? Kurang kompak, siap bela Allah? Siap bela Nabi? Siap bela Islam? Siap bela negara? Siap bela Indonesia? Takbir. Sallu ala nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Nah, saudara, bagaimana
yaitu Al Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syahab. Beliau berjuang dari dulu sampai sekarang untuk tujuannya apa? Untuk mengkanter orang-orang seperti ini, saudara. Ini yang beliau perjuangkan, agar supaya Islam gak sembarangan dihina, agar Islam gak ada orang yang berani hina. Betul. Makanya Habib Rizik sampai sekarang, walaupun beliau berada di balik jeruji besi, walaupun beliau berada di penjara, tapi demi Allah beliau terus yaitu menunjukkan perlawanannya terhadap kezaliman dan kebatilan, saudara. Betul. Penjara bukan jadi halangan untuk beliau, saudara. Penjara bukan menjadi halangan untuk beliau untuk tidak menyuarakan kebenaran, saudara. Betul. Maka kita yang di luar harus lebih berani daripada beliau. Beliau saja di penjara terus sampaikan kebenaran, maka kita yang di luar harus lebih berani untuk sampaikan kebenaran apapun yang terjadi, walaupun kami harus mati, saudara. Takbir, takbir. Saya mau tanya umat Islam, siap terus suarakan kebenaran, siap terus suarakan kebenaran, siap lawan kezaliman, siap lawan kebatilan, siap lawan kedurjanaan. Takbir. Sallu ala nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Yakin siap berani bela Islam? Yakin? Benar. Resikonya berat. Takut. Hah? Ente kira nih, antum kira saya bicara seperti ini nggak ada resiko? Ada, saudara. Orang yang nggak suka, saudara, dengan perjuangan Islam, saya ngomong kayak begini bisa aja mereka habisi saya di jalan, saudara. Bisa, saudara. Betul. Bukan nggak ada resiko, ada resiko. Kenapa kami ambil, Habib Rizik ambil, Habib Bahar ambil, ini resiko. Karena apa? Karena untuk memperjuangkan harga diri Islam, saudara. Betul. Betul. Nggak apa-apa kita dibantai, nggak apa-apa kita mati. Yang penting harga diri Islam. Jangan ada yang berani untuk injak-injak Islam, saudara. Betul. Takbir. Jangan antum pikir ini perjuangan enteng. Enggak, ini berat, saudara. Makanya saya mau tanya, siap ambil resiko untuk berjuang dalam Islam? Kalau bela Islam harus di penjara, siap masuk penjara bela Islam. Kalau dengan bela agama, yaitu kita harus dibunuh, siap mati demi agama, siap mati demi Islam. Takbir. Bagaimana caranya membangkitkan rasa keberanian dalam hati? Tidak lain tidak bukan, saudara, penuhi hati kita dengan Nabi Muhammad. Makanya kalau yang takut-takut bela agama, kenapa? Karena nabinya belum full dalam hatinya, saudara. Kalau nabinya sudah full, tidak ada lagi rasa ketakutan, keberaniannya akan lebih besar daripada rasa takutnya untuk bela agama, saudara. Betul. Makanya saya mau tanya, cinta Nabi penting tidak? Cinta Nabi penting tidak? Cinta Nabi penting tidak? Siap cinta Nabi, siap cinta Rasul, siap cinta Nabi Muhammad. Takbir. Itu modal utama kita, saudara. Betul? Betul. Habib Rizik, beliau berjuang dari dulu sampai sekarang. Apa yang beliau dapatkan, Pak? Banyak orang yang bilang, oh, Habib Rizik ini urusan politik. Betul. Betul. Banyak yang bilang, bahkan yang bilang begini bukan hanya umat biasa, bukan hanya rakyat biasa, yang bilang ulama katanya, saudara. Yang bilang begini katanya kiai, yang bilang begini katanya ustadz. Apa dia bilang? Oh, Habib Rizik berjuang itu buat politik, itu buat apa? Cari uang, buat cari kekuasaan. Saya mau tanya, ada nggak yang bilang begitu? Ada apa banyak? Ada apa banyak? Banyak, saudara. Beliau berjuang dari muda. Pertama FPI didirikan, sebelum jauh dari itu beliau udah tegakkan kebenaran, saudara. FPI dilahirkan tahun 98 sampai detik ini, yang mana prinsip beliau tidak pernah berubah, saudara. Betul. Beliau berjuang dari tahun 90 sampai sekarang. Apa yang beliau dapat? Yang beliau dapat tangannya diborgol, masuk dalam penjara, saudara. Yang Habib Rizik dapat apa? Rekening keluarganya diblokir, uang ratusan juta hilang seketika, saudara. Yang beliau dapat apa?
yang beliau dapat pondok pesantrennya di Megamendung diusik, mau digusur, mau dihabisi, saudara. Yang beliau dapatkan apa? 6 pengawalnya dibantai, dibunuh secara brutal, secara keji, saudara. Betul. Ini yang dapat oleh beliau. Kemudian ada orang bilang, Habib Rizik berjuang karena uang, karena jabatan. Kalau Habib Rizik mau uang gampang. Kalau Habib Rizik mau jadi jabatan gampang. Betul. Untuk apa korbankan ini semua hanya untuk uang? Untuk apa korbankan ini semua kalau hanya untuk kedudukan? Tidak ada niatan itu semua kecuali apa? Beliau berjuang li'i'la'i kalimatillahi subhanahu wa ta'ala. Beliau berjuang untuk meninggikan kalimat Allah di tanah air Indonesia, saudara. Betul. Betul. Makanya saya mau tanya semua, siap terus lanjutkan perjuangan Habib Rizik? Siap terus lanjutkan perjuangan Habib Rizik? Takbir. Begitu pula sama kita tahu, saudara, bagaimana kondisi sekarang Al Habib Bahar bin Ali bin Smith, yang mana beliau baru keluar kurang lebih 1 bulan, saudara. Sekarang sudah ditangkap lagi, sudah dipenjara lagi, saudara. Kenapa kok bisa ini terjadi? Alasan dicari-cari agar bisa nahan beliau. Intinya apa? Karena Habib Bahar, Habib Rizik, beliau terlalu berani menyuarakan kebenaran, saudara. Betul. Dia nggak peduli laumata laim, walaupun sesi dunia mencercanya, dia tidak akan pernah peduli dengan itu. Oleh karena itu beliau gampang banget masuk penjara karena beliau terlalu berani menyuarakan kebenaran, saudara. Betul. Betul. Makanya Pak Bu, saat kemarin Habib Bahar dipanggil ke Polda Jabar tanggal 3 Januari. Beliau dipanggil Polda Jabar tanggal 3 Januari, diperiksa dari mulai jam 9, jam 10 terus sampai jam 9 pagi sampai jam 11 malam, sudah. Beliau diperiksa sampai jam 11 malam. Kemudian apa? Akhirnya jam 11 malam beliau ditetapkan, tadinya menjadi saksi, akhirnya dinaikkan menjadi tersangka, dan malam itu beliau ditahan, saudara. Ketika beliau jadi tersangka, kami mengantar beliau. Kemudian ketika beliau sudah tahu dirinya akan ditahan, kami dipanggil ke dalam, saudara. Kami dipanggil ke dalam, kami masuk ke ruang penyidik, bertemu dengan Habib Bahar detik-detik terakhir saat itu, saudara. Kemudian apa beliau sampaikan? Beliau sampaikan bahwasanya sekarang Bahar bin Smith kembali ditangkap, kata beliau, saudara. Sekarang Bahar bin Smith kembali ditangkap, maka jangan jadikan itu semua sebagai air untuk memadamkan api perjuangan, kata beliau, saudara. Kemudian apa beliau sampaikan? Sekarang lagi-lagi Bahar bin Smith ditangkap, saudara. Hari ini Bahar bin Smith kembali ditangkap, maka tugas kalian yang di luar, besok kalian harus berani untuk yaitu menciptakan 1 juta Bahar bin Smith untuk melanjutkan perjuangan Islam, saudara. Takbir. Takbir. Ini yang beliau sampaikan, saudara. Demi Allah, tidak ada yaitu satu pun raut wajah dalam mukanya rasa takut, nggak ada, saudara. Nggak ada. Beliau senang karena kenapa? Jiwa raganya telah bersama Allah. Habib Rizik, beliau nggak ada rasa takut walaupun dalam penjara. Karena kenapa? Karena hatinya penuh dengan Allah dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Makanya saya mau tanya semua umat Islam Serang, siap lanjutkan perjuangan Habib Rizik? Kurang kompak, siap lanjutkan perjuangan Habib Rizik? Siap lanjutkan perjuangan Habib Bahar? Takbir. Siap bela Allah, siap terus bela Nabi, siap terus bela Islam, siap terus bela agama, siap terus suarakan kebenaran, siap terus lawan kedoliman, siap terus lawan kebatilan. Takbir. Sallu ala Nabi, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Intinya apa? Bagaimana kita bisa menjadi orang-orang seperti itu? Kuncinya satu, cinta dulu terhadap Nabi. Betul tidak? Makanya saya mau tanya lagi, cinta sama Nabi penting tidak? Penting tidak? Makanya para sahabat radhiyallahu taala anhum
mereka hidupnya mulia. Kenapa? Karena di hati mereka ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, kita minta kepada Allah mudah-mudahan dengan adanya peringatan Isra wal Mi'raj tahun ini, mudah-mudahan hati kita semua dipenuhi dengan cinta yang sejati kepada Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita dijadikan hamba yang selalu cinta kepada Allah, yang selalu cinta kepada Nabi. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal, ya Rabbal alamin. Kemudian kita doakan saudara, mudah-mudahan para ulama kita, para pejuang-pejuang Islam kita, para guru-guru kita yang mereka istiqamah di jalan Allah, mereka yang berjuang menegakkan kalimat Allah, khususnya Habib Muhammad Rizik Syihab, Habib Bahar bin Ali bin Smith, mudah-mudahan beliau semua diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mereka semua diberikan pertolongan oleh Allah. Mudah-mudahan diberi kekuatan oleh Allah. Mudah-mudahan segala musuh-musuhnya Allah hancurkan. Siapapun yang ingin siapapun yang ingin zalim kepadanya Allah hancurkan. Siapapun yang ingin niat tidak baik kepada dirinya, mudah-mudahan Allah hancurkan. Amin ya Rabbal, ya Rabbal alamin. Ala hadhihi niyah wa li kulli niyatin salihah wa ala mana wa aslafuna salihun wa ala mana wal Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab wa ila hadratin Nabi bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين ربي فانفعنا ببركتهم ربي فانفعنا ببركتهم ربي فانفعنا ببركتهم واحدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافتي من الفتن يا ربي واجمعنا وأحببا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وعليه محركة حوصب أقصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Mudah-mudahan segala doa-doa kita Allah kabulkan, segala hajat-hajat kita Allah kabulkan, semoga dosa-dosa kita Allah maafkan. Mudah-mudahan kita semua hidup dalam bahagia dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal, ya Rabbal alamin. Yang terakhir, sebelum kita tutup, sama-sama kita bersolawat kepada Nabi. Siap solawat? Orang kompak, orang Serang, siap solawat? Siap solawat? Siap keluarkan suara untuk Nabi? Sallu ala Nabi. Dan kemudian juga saya ingin mengajak kepada antum semua untuk sedikit, yaitu memberikan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, karena insya Allah saya pada tanggal 22 Maret akan menggelar yaitu peringatan Isra dan Mi'raj sekaligus yaitu haul orang tua saya. Yang pertama saya punya abah Sayyidil Walid Al-Habib Husain bin Ahmad bin Zain Al-Habsyi yang pertama, dan haul ibunda kami tercinta yang kedua tahun yaitu Asy-Syarifah Saraya binti Salim bin Alwi bin Muhsin bin Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Oleh karena itu saya ingin mengajak kepada antum semua untuk sedikit membantu perjuangan ini semua, tidak lain tidak bukan niat karena Allah. Harta yang kita keluarkan di jalan Allah tidak akan pernah berkurang. Nabi katakan baliyasdat, akan tetapi itu semua akan bertambah ketika harta itu digunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah nanti ada petugasnya. Saya bawa hadiah, yaitu ada bentuk minyak wangi, silakan. Yang mau ambil itu minyak wangi silakan. Mudah-mudahan cukup buat semuanya, dan antum niatkan di jalan Allah untuk membantu acara tersebut. Niat karena Allah Subhanahu wa taala, jangan kurang dari 10.000. Berapapun yang antum miliki, insya Allah yang diberikan kepada itu mudah-mudahan jadi amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal, ya Rabbal alamin. Sama-sama semua keluarkan suaranya. Salatullah ala taha Rasulillah. Salatullah mullah ala yasin billah. Salatullah mullah Rasulillah.
salatullah ala yasin billah tawassalna wa bil hadi la tawassalna la wa bil hadi lillah wa kulli mujah lillah bi ahlil badri ya Allah salatullah ya Rabbana Rasulillah salatullah Allah ala yasin billah ilahi sal min al-afat ilahi sal ummah min al-afat nikmah wa min hamil ghammah bi ahlil badri ya Allah salatullah ala taha rasulillah salatullah Allah ala yasin billah Allahumma barik lana fi rajaba wa ballighna wa hasil maqadana semua Allahumma fi rajaba wa sya'bana wa ballighna dana wa hasil maqadana Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa ballighna dhana wa hasil dana ilahi lastulil wala wa ala naril mifahab batan waghfir bifa innaka ghafiru dhambil azimi ilahi lastulil ala wala wa ala naril fahab li taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirun dhambil azimi sallallahu rabbuna ala nuril mubin ahmad al-mustafa sayyidil mursalin sallallahu rabbuna bin Ahmadal
sayyidil mursalin wa ala wa sahbihi wa ala alihi wa sahbihi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil min lebih keras semua Allahumma na Muhammad wa ashghilil zalimin bi zalimin ya Allah wa akhrij him salimin wa ala alihi wa sahbihi Allahumma sal dina Muhammad wa ashghil zalimin bi zalimin ahlikhum ya Rabb min Allahumma sal Allahumma ansul Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syahab Allahumma ansul Habib Bahar bin Ali bin Sumit Allahumma barik li Indonesia ya Allah Allahumma barik li Indonesia ya Allah Allahumma barik li Indonesia fabarik li ulama'iha wa umara'iha wa ra'iyatiha fi hadhihi biladatan aminatan mutmainnah bi rahmatika ya arhamar rahimin wa ala alihi wa sahbihi sallu ala nabi sallu ala nabi Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pada malam hari ini Allah tidak hanya mengumpulkan kita di dunia ini, akan tetapi kelak kita sama-sama kelak berkumpul kembali di surga bersama Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Saya mengucapkan terima kasih jazakumullahu khairal jaza atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Hadani Allah wa iyyakum ila siratil mustaqim wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.